Ya. Iya, pertanyaan berikutnya dok, banyak juga masyarakat yang sudah bertanya dok, apa sudah ada dok obatnya dan vaksinnya untuk COVID-19 ini dok? Ya. Karena Kalau untuk vaksin, bahan ini ya sebenarnya ya. ya. Sebenarnya kalau kita bisa ada vaksin, ini sangat bagus untuk herd immunity secara buatan ya. Jadi yang terakhir yang kita tahu bahwa Tiongkok mengklaim sudah menemukan sebenarnya vaksinnya ya. Tapi kita tidak tahu seberapa efektif ya, karena memang uji cobanya mungkin baru dalam skala kecil. Tapi setidaknya ini sudah memberikan satu harapan ya sebenarnya kan ya. Nah, kita berharap dengan vaksin ini orang-orang menjadi kebal. Di berbagai negara saat ini juga sudah dilakukan uji vaksin, termasuk di Indonesia sendiri ya. Nah, ini di Indonesia. Oke. Nah, kemudian sempat beredar isu mengenai obat COVID-19 ini tentang bawang putih dan jahe sampai semuanya itu hilang dari peredaran ya, dan harganya mahal gitu lagi. Saya sampai repot untuk memasak sebenarnya. Curhat sih, sedikit curhat. Ya, kita tahu Chinese food itu kaya dengan bawang putih dan jahe ya. Semua orang kalau makan Chinese food, taste utamanya pasti kalau nggak bawang putih, jahe, wijen. Bawang putih, jahe, wijen. Hanya itu aja sebenarnya. Ya. Tapi kita lihat sendiri bagaimana Wuhan ya. Wuhan itu terdampak sebegitu besarnya. Padahal sudah pasti makanan Chinese itu ya bawang putih, jahe. Ya. Jadi ini nggak benar ini. Bawang putih dan jahe itu ya hoax ya. Termasuk ya ini obat herbal untuk klaim-klaim untuk bisa mencegah COVID ya, itu juga nggak benar ya. Tapi yang benar, baik itu jahe, ataupun bawang putih, ataupun ini kunyit, kurkuma ya, seperti itu, memang bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Sistem imun itu sendiri bisa lebih baik sebenarnya. Ya. Tapi bukan dipakai untuk mencegah COVID. Tetap untuk mencegah COVID harus melakukan protokol tadi sebenarnya. Ya. Itu yang penting ya dok ya. Iya. Dan untuk obat COVID sendiri itu sudah sangat banyak, bahkan FDA sendiri sudah approve ada obat remdesivir dan sebagainya gitu. Ini misalnya yang digunakan di Jepang ya. Nah, hidroksikloroquine, azitromisin, remdesivir dan sebagainya ini ya. Dan ada sangat banyak. Nah, ini semua masih berbentuk laporan kasus ya. Jadi tidak bisa diklaim ada satu obat yang spesifik sebagai antivirus ya. Nah, disinilah sebenarnya menjadi big question buat kita semua sebenarnya. Obat virus itu sendiri apa gitu? Karena yang ini sebenarnya semuanya masih dalam bentuk laporan-laporan kasus, belum ada uji klinisnya. Jadi mau nggak mau kita harus kembali lagi ke dalam diri untuk menaikkan daya tahan kita. Itu yang paling penting ya dok. Iya, untuk menaikkan daya tahan kita, memperkuat sistem imun selulernya kita dari awal ya. Nah, di sini sebenarnya sudah ada satu lagi yang dari Kemenkes, sudah ada sejak lama. Hati yang gembira adalah obat gitu. Kenapa? Dengan hati yang gembira ini ternyata bisa menstimulasi serotonin. Ya. Jadi di sini serotonin itu adalah hormon kebahagiaan. Ya. Jadi hormon kebahagiaan itu bisa memiliki efek, ada efek perifer dan efek sentral. Ya, dia bisa memperbaiki dalam pembuluh darahnya sendiri, depresi, tidur, kemudian ansietas, kemudian ini kita bisa lihat sistem imun gitu ya, fungsi jantung, tekanan darah dan sebagainya ya. Jadi sebenarnya sistem serotonin itu sendiri, si hormon serotonin itu bisa memperbaiki respon imun. Nah, bagaimana cara kita merangsang serotonin itu sendiri untuk keluar? Ya, misalnya dengan olahraga. Gak usah olahraga yang berat, yang happy aja olahraganya, yang bahagia aja. Ya, kalau memang tidak bisa olahraga ya ibu-ibu yang memasak, yang cuci pakaian, itu lakukan dengan gembira gitu. Ya, itu sudah bisa melakukan, sudah merangsang untuk mengeluarkan hormon serotonin. Kemudian bersyukur, meditasi, ya, melakukan hobi, itu semua sudah bisa merangsang hormon serotonin ini untuk keluar. Kemudian ada beberapa makanan yang memang mengandung triptofan. Triptofan ini adalah dasarnya sebelum menjadi serotonin, ya.
Ini kita bisa lihat seperti misalnya telur, spirulina, salmon, dan sebagainya, pisang, ya. Oke. Iya. Nah, Terus dok, di era ini nih banyak sekali dok ternyata hoax-hoax yang muncul dok, terutama hoax di bidang COVID-19. Hoax-hoax medis juga kita lihat makin banyak ya dok ya, yang meningkat sekali. Apa yang kita harus bisa saring dok sebenarnya? Hoax-hoax ini mana yang benar, atau sekedar mitos, atau hanya hoax dok? Itu ya, yang harus kita berikan edukasi sebenarnya ke ya. masyarakat. Hoax itu sendiri menyebabkan kecemasan. Ya. Kenapa orang-orang itu begitu suka dengan hoax itu ya? Karena dia akan cenderung untuk mencari apa yang memang memuaskan mungkin ya seperti itu buat dia gitu. Ya, mencari cara yang cepat dan sebagainya. Jadi akibatnya termakan pada hoax ya. Hoax itu sendiri juga menyebabkan ansietas yang semakin lama semakin menumpuk dan tentu akan mempengaruhi berbagai sistem di dalam tubuh. Nah, jadi memang kita harus stop hoax ya. Jangan melakukan copy paste, copy paste, saring dulu sebelum di-sharing. Ya, ini salah satu contoh hoax ya. Nah, ini kalau waktu di Malaysia, ini orang-orangnya udah ketangkep nih, yang hoax zombie ya. Jadi katanya orang-orang yang sudah terinfeksi COVID ini nanti akan menjadi zombie seperti itu. Nah, ini nggak benar ya karena COVID-19 memang bisa sembuh. Caranya adalah dengan mencari dari sumber-sumber yang terpercaya. Anda bisa mencoba mencari dari covid19.go.id dari sini atau langsung ke kemkes.go.id atau ke WHO, CDC atau lewat aplikasi-aplikasi yang memang sudah lebih dipercaya, misalnya seperti Halodoc, Sehatpedia, ProSehat, Halo Dokter, dan sebagainya. Karena memang ini dijawab langsung oleh dokter-dokter ya, Dr. Hendry ya, untuk aplikasi ini ya. Iya. Oke. Dok, dari tadi kita ngomongin nih masalah-masalahnya nggak enak terus bikin kita cemas, ansietas. Sebenarnya apa sih dok? Ada nggak sih berita baiknya dari COVID-19 ini? Padahal COVID-19 bisa jadi blessing in disguise. Ya, kalau berita baiknya ya, ini kembali lagi ke bagaimana persepsi ya. Seperti ini nih. Ini ya benar ya, mau M mau W ya memang benar. Ya. Jadi ada buruknya, ada jelek, ada baiknya ya emang benar. Ini mau Q mau B ya memang benar juga ya. Jadi ini kembali lagi kita persepsi kita mau terperangkap atau mencoba untuk melihat dari sisi yang lain. Ya. Kalau berita baiknya ya memang ini kita banyak pasti yang sudah tahu bahwa memang ozon itu sudah menutup sekarang. Kualitas udara pun sudah membaik ya, sudah layak untuk manusia dan makhluk hidup. Ini contoh kanal di Italia dan sungai-sungai di dunia lain itu sudah menjadi bersih ya. Kemudian satu hal lagi, Indonesia itu tahun 2018 merupakan negara yang paling dermawan. Ya. Itu berita baiknya. Makanya mungkin dengan begini banyak serangan dari COVID-19 begitu besar, sebenarnya kita bisa melihat kita masih berdiri, Nusantara ini masih bisa berdiri dan kita optimis ya. Mudah-mudahan Nusantara ini bisa melewati semua hal ini karena masih banyak orang-orang baiknya yang menjaga Indonesia ini ya. Itu yang penting dok ya sebenarnya. Iya. Dan kebaikan itu jangan disimpan, kita share buat orang lain ya. Ini contoh-contoh kebaikan. Nih, misalnya gerakan paket sembako lah, misalnya. Nah, ini contohnya. Kemudian ada lagi dari kolaborasi, berbagai kolaborasi. Ini ada lagi yang sampai ada sumbangan ke tim medis segala juga ada gitu. Nah, dan yang menjadi relawan COVID-19 pun banyak sekali gitu. Jadi sebenarnya Indonesia ini bertahannya itu ya Nusantara ini ya karena orang-orang baiknya masih banyak. Ini contoh lagi ya, The Lord of Ambiar. Nah, almarhum Didi Kempot ini sebelum meninggal dunia masih sempat melakukan penggalangan dana, bahkan sampai 7 miliar lebih bisa digalang, dan itu semua disumbangkan gitu. Jadi kemudian hal baik lain yang bisa kita lihat, nah kita bisa melihat bahwa quality time untuk keluarga itu meningkat ya.
bisa melakukan kegiatan bersama dalam keluarga, misalnya senam bersama seperti itu, atau melakukan kegiatan-kegiatan lainnya lah secara bersama-sama, menanam bersama di pekarangan ya terserah gitu, mau apapun. Yang penting di sini adalah momen bersama keluarga itu jadi meningkat gitu. Nah, di sini juga kita bisa melihat nih, ibu-ibu yang sudah merasakan menjadi guru di rumah, ya, dengan adanya liburan sekolah, jadi lebih menghargai profesi guru sekarang. Betapa profesi guru itu begitu penting untuk mendidik anak-anak. Ternyata ibu-ibu itu udah berubah wujud loh sekarang karena mendidik anak. Ya, nah dengan lebih banyak stay at home, ini waktu untuk diri sendiri yang tadinya nggak ada bisa menjadi lebih ada. Dan di sini sebenarnya kita bisa memakainya ini untuk merangsang kreativitas. Ya, ini contoh kreativitas nih. Nih, dia terinspirasi ini ya. Saya lupa ini siapa ini. Desainer. Dia terinspirasi dari COVID, dari corona. Jadi membuatnya tuh rancangannya tuh seperti ini. Ya. Nah, gitu ya. Di sini juga kita bisa melihat berita baik adalah Indonesia mungkin akan segera siap untuk memasuki masa 4.0 karena ternyata sudah ada berbagai wajah baru ini. Contohnya dalam bidang pelayanan kesehatan sudah muncul telemedicine namanya. Ya, jadi mudah-mudahan Indonesia dengan adanya COVID-19 ini menjadi lebih cepat untuk masuk ke era 4.0-nya gitu. Pembelajaran online menjadi lebih meningkat. Mungkin ke depannya akan ada sistem atau programnya yang memang diperuntukkan untuk belajar secara online di rumah. Bagaimana untuk anak-anak kita bisa berkembang. Iya. Oke. Ini sebenarnya menimbulkan banyak pertanyaan ya dok ya. Kapan fase ini akan berakhir, bisa seperti dulu lagi atau enggak, kapan vaksinnya muncul, dan lain-lain. Oleh karena itu kita perlu adaptasi sebenarnya dok ya. Iya. Ya, nggak ada yang tahu bahwa sampai kapan ini berakhir, ataukah memang virus ini sama seperti corona-corona yang lain. Karena virus corona ini sendiri merupakan salah satu virus flu common cold yang memang biasa terjadi gitu. Biasa terjadi pada manusia. Flu-flu biasa sebenarnya. Cuman memang yang SARS-CoV-2, yang SARS-CoV-1 atau MERS-CoV itu yang memang yang nakal-nakalnya gitu. Nah, kalau seandainya mereka bersifat seperti corona-corona yang lain, ya mungkin dia akan bertahan lama. Apalagi kalau kita lihat bagaimana cara penyebarannya, gitu, bagaimana dia bisa bertahan, segala macam. Ya, mungkin bisa saja kita tidak bisa kembali seperti dulu. Ya. Dan kita tidak tahu dia akan berakhir sampai kapan. Yang kita lakukan adalah kita tidak menyerah. Kita harus melakukan inovasi untuk kedepannya. Mau seperti apa kita hidup, ya. Kehidupan itu ya tetap harus berjalan, Dr. Henry ya. Tapi bagaimana kita mengadaptasi protokol-protokol pencegahan ini supaya kehidupan berjalan tapi tidak terinfeksi, seperti itu intinya. Kita bayangkan kalau kehidupan berhenti gitu menghadapi apa yang akan terjadi ya dok ya, efek dominonya begitu besar di sini ya. Efeknya sangat besar, saya tidak bisa bayangkan. Iya, adaptasi penting sekali. Apa saja dok yang kita bisa adaptasi kalau kita lihat dengan keadaan sekarang? Ini sebenarnya contoh-contoh lucu ini. Ini dari netizen ini, lihat nih. Begitu isengnya gitu. Ya, ada yang pakai kostum Power Rangers ya. Ini mungkin Rainbow Dash kali ya. Ada yang kostumnya dino seperti itu ya. Nah, ini tuh beneran ada ini ya di Cirebon ini. Ya, tadinya yang dalam kostum Iron Man ini adalah cosplayer yang di satu mall yang mallnya sempat tutup ya dan mungkin kehilangan job atau seperti apa. Nah, ini dia berinovasi sendiri, jadi jualan takjil dia. Ya. Nah, ini contoh adaptasi. Misalnya ini saya ambil dari, kalau nggak salah sih dari Thailand. New normal di restoran nih, kita bisa lihat bahwa memang ini kosong. Kemudian ini ada pembatasnya, pelayannya juga pakai tutup ya. Nah, ini contoh, ini saya nggak, sebentar ya, saya perbaiki dulu slide-nya, biar bisa lihat. Banyak juga ya dok ya positifnya sebenarnya. Iya. Iya, nanti kita perlu adaptasi sebenarnya. Kita lihat Indonesia apa yang bisa kita terapkan, itu menjadi penting ya. Karena kita nggak boleh berkutat dengan ketakutan terus.
Kita harus move on. Nah, ini pasar Salatiga loh. Iya. Nah, ini pasar aja bisa dibuat seperti ini nih. Lihat di kotak-kotak seperti ini, ya. Jadi ini sebenarnya salah satu yang memang bisa kita aplikasikan dan memang tetap harus disertai dengan protokol lain ya. Dan nanti tetap akan ada evaluasi apakah memang memunculkan infeksi baru atau klaster baru gitu. Ini tetap harus diobservasi, dievaluasi ya. Jadi tidak akan mungkin dibiarkan seperti itu saja ya. Kemudian ini street food yang di Bangkok ini contohnya ya. Banyak ya ternyata ya kalau kita lihat ya. Oh. Dia sudah mulai melakukan suatu gebrakan-gebrakan yang sebelumnya kita tidak terpikir. Ternyata pada era ini Ya. kita harus beradaptasi. Ya. Nah, ini street food yang di Bangkok nih, pedagang kaki lima loh. Dia menutupnya sampai sebegini nih, lihat. Ditutup semua ya. Kemudian dia pakai masker ya. Pakai face shield kalau saya nggak salah juga. Ini ya benar, dia pakai face shield juga. Jadi makanan-makanan yang dijual ya memang tetap lebih terjaga ya. Dan kemudian mereka antri dengan tertib untuk bayar. Ya. Nih. Iya, ternyata banyak banget ya dok ya, kita Ya. bisa adaptasi ya. Orang yang makan pun juga tempat duduknya jelas tidak desak-desakan. Ini saya agak kurang berhati-hati untuk mengaturnya ini. Ya. Nah, ini bisa kita lihat orang yang makan tuh tidak berdesak-desakan di sini ya. Jadi ada jarak. Paling satu meja hanya bisa diisi 2. Ya, mungkin ini adalah anggota keluarga sebenarnya, ya. Gitu. Kemudian yang lain lagi contoh new normal ya seperti ini. Ini ada di Bogor, ya. Ini tukang pangkas yang sudah berinovasi sendiri nih, lihat. Ya. Iya, sebenarnya orang Indonesia juga kreatif-kreatif ya dok ya. Iya. Nah, ini contoh sekolah di Korea ini, Korea Selatan. Ya, tentu anak-anak yang besar bisa seperti ini ya, tapi kalau masih anak kecil ya jelas akan sulit sekali. Ya. Ini juga mereka untuk masuk sekolah pun antri itu. Jadi tidak berbondong-bondong masuk sekolahnya. Bagaimana ini mengedukasi kepada anak-anak yang sudah besar untuk masuk sekolahnya dengan baik. Nah, ini contoh ya new normal kalau masuk di dalam lift ya seperti ini. Gitu. Jadi lift juga tidak boleh desak-desakan ya dan tidak berhadap-hadapan. Nah, ini juga kita bisa lihat dia melepas rindu dengan orang tua sampai apa harus pakai plastik seperti ini. Ya, ini contoh physical distancing juga ini dalam gereja berjarak. Kemudian ini di atas kapal, ya lihat sendiri di sini sudah dibuat jarak-jarak ya. Nah, ini nonton bioskopnya tuh seperti ini dalam mobil. Iya. Ya. Nah, ini contohnya lagi tukang pangkas ini, pangkas rambut. Nah, ini di sebuah mall di Thailand, liftnya itu bukan lagi pakai pencet tangan, pencet tombol, tapi pakai tombol kaki, injak. Gitu. Nah, ini contoh taksi di Vietnam. Kita bisa lihat. Iya. Ya. Banyak yang bisa diadaptasi sebenarnya ya. Sebenarnya itu hanya contoh-contoh kecil ya. Selebihnya kita yang harus mencari caranya sendiri ya. Seperti itu. Samping nanti pasti dari pemerintah akan mengeluarkan berbagai protokol-protokol untuk new normal, karena memang tidak semua daerah akan dibuat new normal ya. Protokol ya, ada syaratnya untuk suatu daerah itu bisa ikut dalam new normal gitu. Nah, misalnya contohnya individu ya ini tidak menerima dulu misalnya makan di tempat dibungkus saja take away gitu seperti itu ya. Nah, ini juga dibungkus dengan ada pembatasnya dan si pelanggan tetap harus pakai masker misalnya ya. Jadi di sini memang membutuhkan partisipasi seluruh masyarakat untuk mencegah penyebaran dari COVID-19 ini sendiri. Nah, di sini tentu membutuhkan inovasi supaya kehidupan itu bisa berjalan dengan baik. Dan yang paling penting adalah hati yang berwelas asih sebenarnya ya. Di sini kita harus belajar untuk mendukung warga yang menjalani isolasi mandiri. Seperti ini contohnya. Ya, orang yang isolasi mandiri itu pasti nggak bisa keluar, pasti tidak bisa memenuhi kebutuhan hariannya, gitu ya. Nah, untuk suatu desa yang baik itu desa yang kuat, ya memang sediakan apa yang menjadi kebutuhan keluarga ini. Kita membantu mereka, gitu. Dengan mereka mengisolasi diri, ya tentu ini akan mengurangi potensi penularan.
Jangan seperti yang kemarin-kemarin ini isunya kejadiannya itu sangat banyak. Penolakan terhadap warga yang terinfeksi COVID-19 itu sangat banyak. Baik penolakan jenazah ataupun penolakan sekeluarga yang ada keluarganya yang terinfeksi COVID-19 gitu. Malah sebaiknya untuk desa yang kuat itu mereka harus membantu untuk warganya bisa menjalani isolasi mandiri dengan baik ya. Atau kalau misalnya ada teman yang menjalani isolasi mandiri, bisa diberikan dukungan semangat. Ya bisa lewat Skype, video call, dengan WhatsApp, dan sebagainya, Telegram, dan sebagainya. Kita bisa memberikan dukungan semangat buat mereka. Kemudian juga bisa menyediakan pojok cuci tangan, supaya seluruh warga di desa itu ya memang kalau datang ya memang harus cuci tangan dulu, atau pendatangnya cepat-cepat harus bisa dapat mengakses tempat cuci tangan gitu. Nah, desa yang mandiri contohnya seperti ini. Desa Kadilanggon yang di Solo ini bahkan menyediakan rumah untuk karantina pemudik selama 14 hari. Di sini kalau saya nggak salah bahkan sampai 15 rumah disediakan gitu. Nah, keluarganya yang menanggung kehidupan orang yang menjalani karantina itu. Nah, misalnya nggak usahlah berbondong-bondong belanja ke pasar, misalnya RT atau RW itu, RT itu adalah lingkup yang paling kecilnya, bisa mengkoordinir belanja gitu, lalu satu orang yang belanja, kemudian nanti jadi tidak desak-desakan di pasar, nah gantianlah belanjanya ke pasar seperti itu, atau menyediakan ketahanan pangan misalnya di dalam RT-nya gitu, bisa satu gangnya bisa ditanamin dengan tanaman organik. Ya, tanaman organik kan tidak perlu lahan yang banyak ya, bisa di tembok misalnya dengan memakai plastik-plastik dan seperti itu untuk mengusahakan ketahanan pangan misalnya. Dan di sini juga harus saling mengingatkan untuk mematuhi protokol pencegahan COVID-19. Ya, Dr. Hendri. Dokter, desa kuat ini sebenarnya merupakan pilar ya dok ya, benteng Ya. kita untuk supaya penularan dari tingkat yang terkecil sampai terbesar bisa kita lakukan. Sebenarnya bisa kita beri masukan ke pemerintah daerah ya, untuk bisa Benar. banyak sekali nih masukan-masukan atau insight-insight yang diberikan oleh Dokter Iren. Terus dok, pertanyaan berikutnya, apakah benar dok, negara tropis biasanya lebih sedikit mengalami COVID-19 dibandingkan negara-negara dengan iklim yang lain dok? Nah, ini sempat beredar isu seperti itu ya, bahwa negara-negara tropis itu tidak cocok katanya untuk hidup dari SARS-CoV-2 ini ya. Ada benarnya juga sebenarnya ya. Jadi dengan kelembapan yang tinggi, kemudian dengan suhu yang panas. Nah, virus SARS-CoV-2 ini yang terdapat dalam droplet itu lebih cepat turun ke tanah sebenarnya dia. Lebih cepat turun. Tapi bukan berarti dia tidak bisa menginfeksi. Ini contohnya kalau tetap tidak melakukan physical distancing. Contohnya di Amerika Selatan. Amerika Selatan ini sekarang sudah menjadi epicentrum baru untuk COVID-19, terutama di negara Brasil ya. Brasil itu sendiri berada di daerah tropis ya. Nah, jadi bahwa iklim tropis itu tidak cocok untuk COVID-19 itu sebenarnya tidak juga. Kita harus memanfaatkan keberuntungan iklim tropis ini dengan melakukan semua protokol pencegahan COVID. Ini yang paling utama. Karena ternyata Brasil itu nggak berhasil dia. Gitu. Ya. Dokter Iren, apakah bisa memberikan closing statement nih dok? Bahasa singkatnya bagaimana nih dok? Supaya kita bisa menurunkan angka kejadian dan kematian akibat COVID-19. Bahasa singkatnya ya tetap harus mematuhi protokol, semua protokol-protokolnya ya. Jadi kalau mau dilihat semuanya apa yang saya uraikan tadi, itu sebenarnya sangat singkat. Ini Dokter Hendri, singkat sekali kan? Dari sebanyak itu ternyata sangat singkat. Ya dok ya. Iya, hindari kerumunan, physical distancing, pola hidup bersih dan sehat. Pola hidup bersih sehat itu udah termasuk cuci tangan, makan sehat dan sebagainya kan tadi ya. Kemudian proteksi lansia dan pengidap komorbid ya. Kemudian lakukan semua protokol, di sini saya tidak buat protokol pencegahannya ya, yang keluar masuk rumah, yang pakai masker lah gitu ya. Kemudian jauhi hoax ya, carilah berita yang benar dari sumber terpercaya. Kenapa? Hoax ini itu menyebabkan orang-orang menjadi cemas, dan cemas itu sendiri sangat menurunkan imunitas. Nah, itu yang kita tidak mau ya.
Nah, kemudian lindungi diri sendiri itu sama dengan melindungi sesama. Dan di sini kita membutuhkan suatu gagasan yang baru, humanisme yang baru, dan ekologi yang baru, gitu. Lingkungan yang memang bagus, gitu. Ya, nah, ya udah. Demikian closing statement dari saya. Kembali ke Dr. Henry. Ya, terima kasih Dr. Iren telah membahas masalah COVID-19 ini secara komprehensif ya dok ya, yang bisa kita lakukan di tengah-tengah masyarakat. Kalau masyarakat bisa diedukasi terus-menerus untuk menghindari pola-pola yang sudah tidak cocok lagi sekarang, pola hidup bersih, kemudian hindari kerumunan, kita memproteksi lingkungan kita, terutama orang-orang yang rentan, lansia, anak-anak, dan pengidap penyakit komorbid, jauhi hoaks, dan lain-lain. Mudah-mudahan kita bisa menurunkan angka kejadian dan kematian akibat COVID-19. Dan Indonesia harus maju, harus bisa beradaptasi di tengah pandemi ini. Pandemi ini walaupun menimbulkan banyak hal-hal negatif, ternyata kita bisa juga melihat ada hal-hal positif yang kita bisa terapkan. Oleh karena itu, jangan terlalu pesimis, kita harus maju, berpikir positif. Mudah-mudahan DOCAMS, Doctors Community Education and Sharing, mengenai hal-hal adaptasi di tengah COVID-19 ini bisa berguna, memberikan suatu edukasi yang berguna buat masyarakat, dan kita bisa bersama-sama memajukan Indonesia untuk jadi lebih baik lagi. Terima kasih, sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada kata-kata yang salah, mudah-mudahan bisa semakin meningkatkan kemampuan kita untuk menjadi lebih baik. Terima kasih atas semuanya. Mudah-mudahan hal ini bisa bermanfaat buat kita semua. Amin. Namaste. Saya kembalikan kepada host. Baik, terima kasih Dr. Henry dan Dr. Iren. Ini kita akhiri saja atau bagaimana? Iya, live YouTube-nya diakhiri dulu aja. Oke. Sama recordingnya paling nih nanti nih. Ya, udah ya? Sebentar.